Oke guys, jadi hari ini kita mau buat konten yang agak santai ya. Jadi gua mau bacain mitos-mitos yang kawan-kawan, sebagian dari kawan-kawan dengar ya. Jadi gua ngeliat ke sini nih, gue sambil lihat komputer ya, sambil ngeliatin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bukan pertanyaan sih, pembahasan pertama ya. Kata teman, lebih bagus water change 10-15% setiap hari. Apa benar itu bang? Kalau kalian bisa lakuin itu jauh lebih bagus sebenarnya. Jadi ini fakta. Oke, yang kedua, wajib penggunaan heater dalam akuarium. Ini menurut gua mitos ya. Soalnya kalau heater itu dipakai sebenarnya lebih bagus karena menjaga kestabilan suhu di akuarium. Tapi nggak dipakai pun nggak apa-apa. Akuarium gua pun nggak ada yang pakai heater kok, kecuali untuk ikan yang sakit. Kalau udah ditawar terus nggak dikasih mati. Nah, ini mitos nih. Ini bercandaan orang aja sebenarnya ya. Jadi sama aja kayak begini bro. Misalnya gua kencing di pohon ini, contoh pohon A. Terus dibilang nanti kalau lu kencing di situ lu sial. Ternyata pas pulang dari situ bener nih, nauzubillah ya, gue jatuh misalnya, kan gue akan percaya kalau gua jatuh itu gara-gara gue kencing di pohon itu. Tapi kan sebenarnya hanya sesuatu yang nggak sengaja aja. Jadi ini sebenarnya mitos aja sih guys. Melihara ikan jumlahnya harus ganjil genap. Anjay, lu kira di Jakarta ganjil genap? Nggak ngaruh, itu mitos aja tuh, mungkin penjual aja ya, seller aja ngasih-ngasih info kayak gitu. Nggak ada hubungannya. Mau lu melihara 1, 2, 3 bebas, asalkan tempat atau akuarium kawan-kawan ini mencukupi ya. Jadi ini mitos ya guys ya. Ikan kena panas sinar matahari biar makin kuat saat tanpa filter dan gelembung udara. Apa hubungannya bro? Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Ini mitos bro, nggak ada hubungannya nih, nggak ada logiknya sama sekali. Apa hubungannya sinar matahari dengan tanpa gelembung udara dan tanpa filter? Kecuali gua salah ya, menurut gue ini mitos. Kalau kalian ada pendapat lain coba komen di bawah ya. Kalau di dalam rumah nggak ada kolam, mitos nih, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Keramik ring dan garam ikan boom amonia, nggak ada hubungannya. Garam itu jadi gini, yang gue paham ya, jadi kan banyak yang bilang nggak boleh pakai biomedia. Jadi setelah gue pedalami sedikit ya, banyak obat-obatan ikan itu dia ngebunuh bakteri, sehingga makanya disaranin biomedia itu dikeluarin. Nah, sedangkan saat kita melakukan pengobatan atau treatment ke ikan kan biasanya pakai garam ya. Jadi ini analisa gue mungkin nyambungnya ke situ. Jadi kalau pakai garam juga otomatis nggak boleh pakai biomedia, atau pakai garam nggak boleh pakai keramik ring. Jadi ini mitos bro. Lu pakai garam nggak ada hubungannya dengan bakteri pengurai lu atau beneficial bakteria lu. Mitos pasir membuat kotoran tidak tersaring. Ini cara filtrasinya aja yang salah sebenarnya kalau kotoran di pasir nggak kesaring. Jadi ini mitos ya. Megatank pakai pasir kesaring kok pasirnya. Jadi itu udah ngebuktiin langsung kalau ini adalah mitos, oke? Kalau media pasir makin bertambah makin banyak bakteri yang nggak terdorong. Ini mitos ya, nggak ada hubungannya. Bakteri itu mayoritas ada di mana-mana ya, di air pun ada tapi sedikit, di pasir kalian ada tapi mungkin nggak terlalu banyak. Populasinya itu paling banyak ada di biomedia kalian. Jadi sebenarnya ini nggak bener ya, nggak ada hubungannya menurut gua. Katanya kalau nggak punya duit isi akuariumnya suka hilang sendiri. Ya lu jual ya iyalah hilang bro. Ini mitos bro. Mitos akuarium yang nggak boleh ditaruh di kamar. Sebenarnya ini mitos bener sih ya. Ya lu kalau lu punya bini lagi gitu-gituan kan diliatin ikan, nggak ini ya, nggak enak ya. Maksudnya gini bro, mungkin kan ya mungkin kurang etis aja ya lu taruh akuarium di dalam kamar. Kan kamar kan tempat istirahat. Nah, sedangkan kalau lu taruh barang yang jadi distraction lu seperti akuarium, mungkin ya kurang pas aja kali ya. Ini sebenarnya mitos sih, ini balik lagi ke orang masing-masing.
Katanya kalau pakai pasir bisa bikin boom amoniak. Ini kalau perawatan pasir kalian itu nggak maksimal, kalian nggak apik membersihkan kotoran yang mengendap di pasir. Betul, itu bisa menjadi boom amonia. Jadi ini sebenarnya suatu fakta yang melenceng pemahamannya. Jadi gue nggak tahu nih fakta apa mitos ya. Gue bilang aja ini mitos ya. Jadi karena faktanya lu pakai pasir boleh, tapi perawatan lu harus bagus. Jadi kita anggap aja ini mitos ya guys ya. Kalau punya ikan arwana orang kaya, nggak juga sih. Sebenarnya kalau hobi ini nggak bisa dinilai dengan akal sehat ya. Kalau lu nggak hobi, misalnya nih, gue nggak hobi motor atau nggak hobi mobil, gue ngeliat orang ganti velg aja puluhan juta, menurut gue nggak masuk di akal, karena gue nggak hobi mobil ya. Begitu juga orang lain yang ngeliat gue hobi ikan, sedangkan mereka nggak hobi ikan. Ngelihat gue beli ikan 1 juta, 2 juta, atau berapa belas atau berapa puluh juta, nggak akan masuk di akal mereka. Jadi ini mitos. Space akuarium sama jumlah ikan itu mempengaruhi pertumbuhan si ikan. Mempengaruhi dalam arti kata kualitas air. Kalau kualitas air kalian itu termasuk bagus, pertumbuhan ikan juga akan maksimal dibanding kalian punya akuarium kecil diisi rame-rame. Tingkat stres berpengaruh, tingkat air lebih cepat kotor, pas bagi-bagi makanan, pas kalian kasih makan, sebagian ikan juga makannya lebih sedikit dibanding yang lain. Jadi ini bisa dibilang apa ya, mitos atau fakta nih? Mungkin gue bilang fakta kali ya, cuma nggak tahu deh kalau menurut kalian apa. Tulis di komen di bawah ya, ini menurut kalian mitos atau fakta. Kalau menurut gue sih fakta ya, mempengaruhi ya. Arang karbon berbahaya bagi ikan. Nggak sih, nggak ada pengaruhnya. Ini malah bagus ya. Aktif karbon itu kan sebagai chemical filtration. Ini gunanya cukup luas dan cukup banyak dipakai oleh para penghobi. Jadi kalau berbahaya sama ikan nggak ada hubungannya. Jadi ini mitos. Untuk penempatan akuarium ada mitos tertentu nggak sih? Misalnya nggak boleh taruh di mana gitu. Apa ya? Mitos ini sebagian ada mitos, sebagian ada fakta ya. Oke, contoh misalnya kalian disaranin nggak taruh akuarium di dekat jendela. Kenapa? Karena cahaya matahari itu bisa kena langsung dengan masuk ke akuarium ya, maksudnya itu bisa menyebabkan lumut. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan itu, sebenarnya cahaya matahari pun bagus untuk warna ikan kalian. Nah, yang mungkin kurang disaranin itu taruh dekat pintu ya, karena kan orang sering pintu itu buka tutup, itu bisa bikin kaget ikan. Jadi kalau mitosnya tersendiri sih gua rasa nggak ada ya, lebih banyak sebagai analisa orang ya. Jadi gua nggak tahu nih ada mitosnya nggak nih. Kalau kalian komen di bawah ya, gua nggak bisa jawab yang ini, jujur gua nggak bisa jawab yang ini. Jadi untuk sementara karena gua nggak bisa jawab, jadi gue bilang mitos ya. Kalau pendapat kalian seperti apa? Next, ada yang bilang nggak boleh nyalain lampu UV terus menerus. Cukup nyalain sehari aja setelah kuras. Mitos bro, nggak ada hubungannya. Kalau bisa lampu UV kalian tuh nyala terus. Kalau kalian pakai UV. Mitos ikan laut dipelihara di kolam air tawar. Katanya penjual ikan lautnya udah ditawarin. Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Mitos lah ini, mitos, nggak nyambung nih. Banyak ikan banyak rejeki. Ini mitos tapi gue percaya, dalam arti kata kepercayaan orang masing-masing ya. Soalnya kalau menurut gue setiap binatang, setiap makhluk hidup itu ada rezekinya ya. Jadi kalau gue pelihara ikan gue baik-baik ya, rezeki dia dari gue. Jadi secara nggak langsung ya rezeki gue nambah. Nah, rezeki ikan gue ya gara-gara YouTube inilah. Kalau gue nggak ada ikan kan nggak ada rezeki juga kan sebenarnya. Apa yang mau gue bahas sama kalian, ya nggak? Jadi ini mitos tapi gue percaya, tapi bukan fakta. Bingung kan? Gue juga bingung. Kalau ikannya keluar tank bisa mati, bener nggak sih? Ini fakta bro. Wah ini bercanda nih si Bang Hafiz nih. Ini fakta bro, ya.
Batu zeolit di media filter kalau kena garam ikan bakal melepaskan bla 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 bla. Ini fakta, bener. Nanti mungkin gue harus buat satu video khusus ya mengenai garam dan zeolit kali ya. Soalnya kalau gue jelasin ini mungkin akan terlalu panjang ya. Intinya ini fakta. Pari nggak boleh pakai kayu om. Sebenarnya ini mitos ya. Pari boleh pakai kayu, tapi kayunya kalau bisa jangan yang ujungnya tajam-tajam, nanti ngelukain parinya. Jadi kalau dibilang nggak boleh pakai kayu itu mitos. Dulu Megatank kan full hardscape ya, gua taruh pari aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Jadi ini mitos. Katanya ikan pari air tawar punya bisa di ekornya dan bisa mematikan. Mitos atau fakta? Ini fakta. Pari itu di ujung durinya dia ada selaput. Pari dan pari dewasa itu nggak dewasa sih, semua pari sekitar 2-3 bulan sekali dia akan tumbuh duri baru satu lagi, jadi berdua begini. Nah, duri lama nanti copot. Pas copot itu biasanya masih ada selaput. Selaputnya itulah racun. Nanti gua tunjukin ya di video ini koleksi duri pari gua. Jadi ini fakta. Kalau pari lu kena sundut pari terutama di organ vital, maksudnya bagian penting ya, nah, lu bisa mati. Kan contohnya aja Steve Irwin ya, kan mati gara-gara pari. Ikan predator khususnya arwana banyak yang bilang nggak bisa pakai tank match. Di Megatank silver arwana 5, super red arwana 1, aman-aman aja, jadi nggak ada pengaruh. Yang kalian butuhkan itu tempat, luasan akuarium kalian. Semakin besar luasan itu, potensi kalian untuk bisa ngekonten juga meningkat ya. Cerita sedikit ya, dulu kan arwana di akuarium yang panjangnya 2 meter. Waktu itu size-nya masih 40-an cm. Gue sempat pindahin ikan Oscar gue ke dalam akuarium itu. Dalam 1 hari kena bully, abis itu akhirnya gue pindahin. Begitu gue arwana dan Oscar gue balikin ke sini, mereka nggak berantem. Jadi jumlah ikan, jumlah luas dan jumlah luas kolam atau akuarium dan jumlah pakan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau dibilang nggak bisa pakai tank match, ini mitos. Ikan pacu suka gigit kabel filter. Ini fakta. Banyak kok gue lihat video-videonya. Nanti kalau gue dapat gue coba share ya. Cuma emang pacu suka gigitin apa aja, kabel filter, kabel heater, segala macam. Banyak kok cerita-cerita horor ikan pacunya ngegigitin kabel-kabel itu. Emang iya kalau akuarium udah lama nggak dikuras bisa muncul makhluk. Ini makhluk apa nih? Jadi mungkin kalau yang dia maksud itu planaria ya, atau cacing-cacing kecil tuh kan kadang-kadang kalian suka lihat tuh ada cacing-cacing kecil di air kalian. Itu biasanya karena emang salah satu faktornya udah lama nggak maintenance, terutama di filter kalian. Jadi banyak sisa makanan yang mengendap ya, yang dari filter. Pokoknya ada banyak sisa kotoran yang mengendap di filter kalian. Itu jadi sarang planaria. Jadi cara mengatasinya ya kalian kalian maintenance, terus kurangin porsi makan ikan kalian. Biasanya 2 minggu itu nanti hilang sendiri kok. Jadi bisa dibilang ini fakta. Ini fakta ya. Sinar UV untuk lumut dan jernih, ini fakta. UV sterilizer itu bisa ngebunuh free floating partikel ya. Free floating algae yang lumut yang berterbangan itu bisa dibunuh oleh lampu UV. Jadi ini fakta. Apakah warna background mempengaruhi warna ikan? Ini fakta. Karena ikan itu mayoritas dia menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya, warna mereka. Jadi ini sebenarnya menurut gua fakta. Tapi kalau kalian ada argumen lain atau pendapat lain, tulis di bawah ya. Ini sesuatu hal yang menurut gua debat kusir. Tapi kalau apa yang gua jawab ini fakta menurut gua. Ikan sapu-sapu bersihin akuarium. Ini gua udah pernah bahas ya. Singkat cerita gini. Kalian kalau nambahin ikan sapu-sapu untuk bersihin kaca akuarium dari lumut, sebenarnya kalian malah nambahin
nitrat di dalam akuarium karena kalian menambahkan biolot. Ikan sapu-sapu itu sebagai biolot. Tapi kalau kalian mau ngebersihin seperti kayu-kayu yang agak susah, jadi balik lagi sih, kalian ini naruh ikan sapu-sapu khusus untuk pembersih atau emang kalian mau melihara. Kalau kalian untuk sebagai ikan pembersih itu mitos, itu malah ikan sapu-sapu itu hanya menambah biolot kalian. Singkat cerita, nambah biolot, kadar nitrat pun akan tinggi dan kadar lumut pun akan lebih tinggi. Jadi ini mitos. Oke, jadi mungkin ini kita buat episode seperti ini karena kita mau bahas yang ringan-ringan ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, kasih tahu ya. Dan kalau misalnya kalian suka dan rasa video seperti ini perlu ada yang diperbaiki, tolong dikasih tahu gue juga seperti apa perlu diperbaiki. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.